Setrikanya tuh nggak dinyalain bro, dibiarin redup, dibiarin mati lampunya, ditaruh di plug di meja setrikaan. Kan setelah naruh kan si Irma lanjut ke toilet dong, balik badan lanjut ke toilet dong. Nah pas balik badan bro, tepat setelah ditaruh, si Irma balik badan, tiba-tiba Irma nggak denger di belakangnya ada suara I love you. Oke, ya kita masih bertemu kembali di acara yang sama, di sketsa yang sama, jenggotan, jengkeran rambut tuh golek setan. Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, langsung saja mari kita berbagi cerita. Oke. Masih dengan cerita yang sama, hantu penyuka anak kecil. Oke. Di chapter yang kedua ini akan kami bawakan sebuah cerita yang saya dapatkan itu di thread Kaskus. Wow, Kaskus. Di thread Kaskus yang dimana itu menceritakan seorang perempuan muda berusia 25 tahun bernama Irma. Nah, aku nggak ngerti ini kejadian tahun berapa ya. Pemuda apa pemudi itu? Pemudi. Jadi kenapa? Irma kalau Army. Ada. Blok. Aja nih. Kambing emang. Nah, aku nggak ngerti kejadiannya di tahun berapa. Cuman yang jelas pada waktu itu si Irma ini berusia 25 tahun dan belum menikah, ya kan? Dan masih tinggal bersama orang tuanya. Oke. Ya kan? Nah, pada saat si Irma ini pada waktu itu dia sedang menempuh pendidikan S2-nya di kampus di kota lain. Nah kejadiannya pas si Irma itu pulang ke rumahnya liburan, ya kan? Kebetulan di rumahnya itu yang pulang itu bukan cuman si Irma doang, tapi ada kakak perempuannya si Irma yang bawa keponakan. Keponakannya namanya Sanum, berusia 6 atau 7 tahun gitulah. Perempuan namanya Sanum, 6 atau 7 tahun gitu. Nah si Sanum ini emang deket nih sama si Irma, sehingga pada saat di rumahnya si Irma itu Sanum dan Irma ini sering sekali untuk bermain bermain bersama. Akrab gitu ya. banget lah. Akrab ya kan, karena ya juga Sanum nyaman sama Irma juga ini keponakan gue lagi lucu-lucunya nih gitu kan. Lama gak ketemu kan, akhirnya mereka main. Nah pada saat mereka main itu sering kali main itu ada 3 permainan yang sering mereka mainkan. Yang pertama itu main boneka-bonekaan. Yang kedua main kayak pura-pura masak-masakan gitu loh. Masak-masakan. Dan yang ketiga mereka tuh sering main petak umpet. Oke. Standar banget. SNI permainan. Selama si Sanum dan Irma ini bermain gitu kan, itu pun sebelumnya bro ya, mereka tuh juga bermain permainan yang sama dan sama sekali tidak ada kejadian aneh sama sekali. Sampai akhirnya ya kan, ketika mereka berdua bermain nih, si Irma ini mendapati kejadian aneh pada saat memainkan 2 permainan. Yaitu permainan masak-masakan, pura-pura masak-masakan, dan yang kedua bermain petak umpet. Nah aku ceritain dulu pada saat mereka berdua itu ya main petak umpet ya. Kebetulan rumahnya si Irma itu lagi kosong, gak ada siapa-siapa. Ya kan, hanya ada si Irma dan juga Sanum, ya kan. Mereka berdua main petak umpet, ya kan. Kan ada yang jaga, ada yang ngumpet dong, ya kan. Waktu itu yang jaga kebetulan si Sanum. Lagi jaga, matanya ditutupin di ruang tamu. Ketika si Sanum jaga, otomatis si Irma sembunyi dong. Nah Irma ini
Ternyata sembunyi itu di, Anda tahu nggak sih ruang setrikaan. Di ada ruang setrika sendiri dan si Irma ini bersembunyi di bawah meja setrikanya. Kebetulan meja setrikanya itu terletak tepat di samping pintu ruangan itu. Jadi kalau Irma bersembunyi, Irma bisa ngeliat tuh keluar dari ruangan itu kan. Si Irma sembunyi, terus si Sanum nyariin kan. Kak Irma dipanggilin dia, namanya anak kecil kan ya. Dicari, terus si Sanum lewat tuh ruang setrikaan, dilewatin aja tuh, tapi nggak masuk kan, dilewatin aja. Terus ya si Irma ngeliatin, terus si Sanum balik lagi. Tetap gak dimasukin tuh ruangan setrikaan itu. Nah sampai akhirnya si Irma tuh melihat. Tapi sebelum kita lanjut, di depan ruang setrikaan itu ada kamar. Dan kebetulan itu kamar kakaknya si Irma, ya kan. Nah otomatis si Irma ini bisa ngeliat dong pintu depan kamarnya kakaknya kan. Tapi si Irma nggak bisa ngeliat ke dalam tuh, lihatnya cuma bisa lihat pintu aja. Kebetulan pintunya kebuka. Nah tiba-tiba si Sanum itu jalan, terus si Sanum berhenti tepat di depan kamarnya kakaknya Irma. Yang which is itu adalah kamar ibunya. Kenapa? Kamar ibunya. Iya kamar ibunya, bener. Ingat ya, si Irma tetap di meja setrikaan itu. Nah pada saat Sanum berhenti di depan kamar ibunya itu, si Sanum teriak, "Kena!" Terus si Sanum lari ke ruang tamu, ya kan. Pokoknya menandakan kalau itu kena lah. Aku nggak ngerti apa petak umpet itu sistemnya gimana ya kan. Kalau berhasil ngenain yang jaga, kita kan harus kembali ke spot yang kita jaga itu kan. Nah si Irma bingung. Si Irma itu kita kan main cuman berdua. Iya. Dia ngomong kena ke siapa? Iya. Si Irma tuh masih ngejongklok di meja setrikaan loh. Iya. Iya kan? Terus akhirnya terdengarlah suaranya si Sanum ya. Tuh ngomong, "Bentar ya, aku cariin Kak Irma." Lah bukankah emang harusnya dari tadi si Sanum nyariin Irma ya? Kok seolah-olah ada orang lain gitu loh. Sedangkan di rumah itu cuma berdua. Terus si Sanum tetap nyari. Dan gak masuk loh. Si Sanum ini gak masuk ke ruang setrikaan loh. Nyariin. Terus si Sanum tiba-tiba bilang, "Bantuin nyariin Kak Irma dong." Wow, bisa gitu. Iya kan? Iya. Terus akhirnya beberapa detik lah setelah Sanum ngomong gitu, Sanum langsung nengok nih ke arah meja setrikaan. Iya. Kena, sambil menghadap Kak Irma kan. Terus akhirnya kembali ke spotnya dan si Irma kalah dong akhirnya kan. Mereka kembali ke ruang tamu, terus si Sanum nih bilang, "Wah Kak Irma payah nih, kok kena gitu kan. Padahal awalnya saya nggak tahu loh Kak Irma di mana." Dia bilang gitu. Iya, anak kecil. Nah terus akhirnya kan si Irma ini kebingungan atas apa? Atas yang didapati kenapa si Sanum teriak kena di kamar ibunya itu loh. Padahal nggak ada orang kan. Terus akhirnya si Irma dengan kebingungan yang seperti itu, si Irma memutuskan untuk merekomendasikan si Sanum untuk ganti permainan. Oke. Iya kan? Sudah ganti saja lah. Ini petak umpet serem nih, ya kan? Iya. Ganti permainan. Terlalu janggal ini, gitu. Pura-pura masak-masakan. Iya. Main masak-masakan, oke. Disiapin tuh meja kecilnya, disiapin cangkir-cangkirannya, disiapin kompor-komporannya, disiapin mangkok-mangkokannya. Iya. Disiapin juga sayur-sayurannya. Ya, sayur-sayuran disiapin. Nah, kebetulan nasi dan juga lauk pauk. Tugasnya si Sanum itu masak. Ya, tugasnya si Irma bikin minuman. Oke. Ya. Nah, pada saat mereka main masak-masakan tuh juga ada kejanggalan. Si Sanum kan bikin masak-masakan. Sebelum masakan itu ditiriskan, ingat ini permainan masak-masakan ya. Yoi. Si Sanum itu naruh
piring tuh sampai 3 bro. Kan harusnya 2 kan, Sanum sama Irma kan harusnya gitu kan. Iya. Naruh piring 3. Buat yang disajikan itu kan. Kan si Irma ngeliatnya kan, aduh kok 3, iya kan. Tapi si Irma nggak mau angkat bicara dulu nih, ya kan. Terus akhirnya si Sanum naruh hasil masakannya ke piringan, ditaruh. Ya pura-pura sih, ya kan. Taruh. Pertama tuh Kak Irma ditaruhin sama Sanum kan. Terus habis itu si Sanum naruhin ke piring yang gak ada siapa-siapanya itu. Jadi ibarat kata nih, saya Sanum, Anda Kak Irma. Ya kan? Saya tuh naruh ke Anda. Terus naruh ke meja kosong sebelah sini, gak ada siapa-siapa, yang ada piringnya ya. Taruh, terus baru naruh makanannya ke piringnya si Sanum itu. Nah kan si Irma kan terdiam kan, kayak tampaknya tuh seperti ngelamun, gak percaya apa yang terjadi. Nah di tengah-tengah si Irma itu bengong. Terus si Sanum bilang gini, gimana kak, gimana tante gitu kan, tehnya udah jadi belum? Nah ya, oh udah ya bilang udah jadi nih gitu. Ini aku mau teh gitu, dituangin tehnya ke cangkirnya Sanum. Terus si Irma juga naruh tehnya ke cangkirnya Irma, ditaruh kan itunya kan, tekonya ditaruh. Terus si Sanum bilang, kok gelas satunya masih kosong? Dia gitu. Minta tolong diisi gitu kan. Ya akhirnya ya diisilah sama Irma itu kan. Terus si Irma ini baru berani untuk tanya, emang ini buat siapa? Langsung dijawab dengan sangat amat tegas, dengan ekspresi yang ketat lah dari Sanum. Buat teman Sanum, dia bilang gitu. Teman Sanum? Enggak. Teman Sanum guys. Teman yang mana gitu kan? Yang mana bro? Kan si Irma kebingungan, tapi si Irma tidak mau langsung bilang teman yang mana, kan? Masih mencoba untuk mengikuti alurnya si Sanum ini gitu kan. Temannya Sanum udah datang, dia bilang gitu. Udah kok, dia udah datang. Tepat di saat kita main petak umpet, dia bilang gitu. Teman Sanum baik gitu, dia yang bantuin Sanum nemuin Kak Irma. Pas main petak umpet, pas bantuin aku nyariin Kak Irma, dia tuh ada di belakang Kak Irma, di ruang setrikaan. Terus tiba-tiba Sanum bilang gini, tuh kan dianya ngambek. Loh, ngambek kenapa? Dianya ngambek. Terus Irma nanya, loh ngambek kenapa? Itu sih tadi kakak nggak nuangin teh ke cangkirnya. Padahal dari tadi sini tuh nggak ada siapa-siapa. Oke. Ya. Nah, itu kejadian janggal yang dialami Irma. Ya kan? Hanya kejadian janggal saja. Ternyata di akhir cerita si Irma ini digangguin bro pada akhirnya oleh permainan ketiga. Kan permainan boneka-bonekaan. Tapi pada hari itu mereka berdua akhirnya tidak main boneka-bonekaan sih, karena pada saat setelah main masak-masakan itu orang tuanya datang, Irma terus sama orang tuanya si Sanuman udah datang kan. Harusnya tuh mereka main boneka-bonekaan tuh, tapi pada waktu itu enggak karena orang tuanya keburu datang. Nah, ini kejadiannya si Irma digangguin sama bonekanya si Sanum. FYI, bonekanya si Sanum ini bentukannya Minnie Mouse, Mickey Mouse cewek. Ya seperti boneka biasanya, tapi kalau boneka itu dipencet, keluar suara halo, 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 halo. Dan bukan cuman itu, suaranya itu selain halo juga I love you gitu. Oh ya. Halo, I love you. Ya. Kalau itu random bro, kadang-kadang kita mencet ngomongnya halo, kadang-kadang kita mencet berikutnya ngomong I love you. Pokoknya nggak ada polanya lah, itu random banget. Halo, bareng. Tit, I love you. Tit. Ya gitu. Kejadiannya pada saat malam hari. Nah,
si Sanum kan sering banget main ke kamarnya si Irma kan. Sering banget sampai akhirnya si Sanum itu ketiduran di kasurnya si Irma, di kamarnya Irma. Dan kebetulan si Sanum ini kalau misalnya dia mau tidur pasti meluk bonekanya. Sanum ketiduran sambil meluk bonekanya. Terus habis itu ketika Sanum tidur, si Irma ini ngambil bonekanya terus ditaruh di kamarnya Sanum. Ya kan, taruh di kamarnya Sanum. Tapi Sanumnya nggak dipindahin, biarin deh tidur di sini gitu, nemenin ponakan. Oke, si Irma tidur tuh. Di keheningan malam, beberapa jam setelah Irma tertidur, malam sunyi nih, kebayang dong. Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba si Irma itu mendengar suara halo dari bonekanya si Sanum yang sudah ditaruh di kamarnya Sanum. Kebetulan jarak antara kamarnya Sanum sama kamarnya Irma tuh berderet ya, mepet dia mereka. Jadi wajar kan? Ya. Wajar. Ini siapa lagi yang malam-malam mainin boneka kan? Apa jangan-jangan kakaknya, ibunya Sanum kan? Ya kan? Suara halo itu terdengar lagi. Halo terdengar lagi. Ya itu kan kira-kira pasti si Irma mikir, ya kira-kira lah mentang-mentang Sanum di sini ngecharge, tolong dipinggirin dong bonekanya gitu kan. Keluar tuh si Irma dari kamarnya, terus masuk ke kamarnya si Sanum. Dibuka, bonekanya tuh di tengah kasurnya Sanum bro, dengan lampu kamarnya Sanum yang mati, dan di situ nggak ada siapa-siapa. Ya kan? Padahal memang ditaruh di tengah apa? Awalnya itu ditaruh di kayak rak mainan, bukan di kasur. Iya. Terus akhirnya si Irma kan ketakutan, tapi nggak ambil pusing, langsung ditaruh aja di rak mainan. Oke. Kejadian berikutnya masih seputar boneka nih. Ya kan? Malam-malam lagi Sanum tidur di kasurnya si Irma, satu kamar sama Irma. Si Irma tuh malam-malam kebelet pipis, ya kan? Kebelet pipis tengah malam, kira-kira jam 2 atau jam 3. Si Irma keluar dari kamarnya, lampu rumahnya tuh kan mati semua kan, padam kan. Jalan tuh dari kamarnya menuju toilet. Nah dari kamarnya menuju toilet bro, itu melewati kayak semacam tempat makan dan juga dapur dan juga tempat setrikaan itu. Iya. Pas jalan tiba-tiba si Irma ini kepleset. Jatuh kepleset. Ternyata penyebab keplesetnya si Irma ini adalah Irma tuh nggak sadar, dia tuh nginjek boneka. Oh iya. Nginjek boneka Minnie Mouse yang which is itu bonekanya si Sanum kan. Kepleset bro, dan keinjek kan sama Irma kan. Nah Irma tuh juga berasa injeknya itu sampai ngerusak itu loh bro, alat speakernya yang bunyi halo gitu loh. Iya. Gitu. Kayak pecah di dalam gitu. Pecah. Prak gitu ya. Aduh, siapa sih naruh boneka di sini? Ini Sanum naruhnya kok sembarangan gitu. Karena jelas Sanum dong yang naruh sembarangan kan. Ya mana rusak lagi, mana pecah lagi di dalam kan. Berasa tuh si Irma nginjek sampai bunyi krek tuh. Akhirnya dilihatin bonekanya kan. Itu di ruangan yang gelap ya, di lorong rumah yang gelap ya. Udahlah, besok aku beliin yang baru gitu kan. Karena rusak, dipencet-pencet udah gak ada itu bro, udah gak ada apa suaranya karena emang rusak kan. Terus akhirnya boneka itu diputuskan si Irma untuk gak ditaruh di kamarnya Sanum, tapi ditaruh di meja setrikaan. Iya. Dipisahin ya. Masuk ruang setrikaan, dipisahin biar apa? Biar besok tuh Sanum itu nggak kaget kok bonekanya rusak gini. Harapannya tuh si Irma pagi-pagi banget datang ke toko boneka beliin yang baru gitu loh. Ditaruh di ruang setrikaan, ya kan?
Ruang setrikanya tuh nggak dinyalain bro, dibiarin redup, dibiarin mati lampunya, ditaruh di plug di meja setrikaan. Kan setelah naruh kan si Irma lanjut ke toilet dong, balik badan lanjut ke toilet dong. Nah pas balik badan bro, tepat setelah ditaruh, si Irma balik badan, tiba-tiba Irma nggak denger di belakangnya ada suara I love you. Loh, Si Irma ngibrit lari. iya. Seram. Plot twistnya adalah kan si Irma nginjek boneka tuh dan rusak. Dan ternyata bonekanya itu nggak rusak bro. Jadi bonekanya itu ya kan yang sebenarnya terjadi, boneka itu sama sekali tidak pernah berada di ruang setrikaan. Bonekanya itu ya kan semalaman itu tetap berada di rak mainan di kamarnya Sano. Bonekanya nggak rusak. Jadi pertanyaannya, yang diinjek si Irma ini apa? Dan yang bilang I love you ini apa? Ya gitu sih. Mainannya gak rusak, enggak. Iya. Ya itulah. Ya yang itulah terjadi pada Irma. Terima kasih sudah mendengarkan Jenggotan kali ini. Kita akan ketemu lagi di Jenggotan selanjutnya.